Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Aini di mata kuliah hadis tematik oleh dosen pengampu Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Nah, kali ini di mata kuliah hadis tematik ini kita membahas tentang tema peran komunikasi dalam dakwah di kalangan remaja. Jadi, mari kita simak pembahasannya. Nah, di pembahasan kali ini ada 6 poin yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai pengertian dakwah remaja, yang kedua pentingnya dakwah remaja, yang ketiga mengenai hadis terkait dakwah remaja, yang keempat mengenai teknik komunikasi efektif dakwah remaja, yang kelima mengenai contoh penerapan dakwah remaja, dan yang terakhir kita akan membahas soal latihan untuk mengasah kemampuan dan apa yang kita dapat dari pembahasan poin-poinnya. Kita masuk ke poin pertama mengenai pengertian dakwah remaja. Nah, pengertian dakwah remaja merupakan bentuk aktivitas dakwah yang dilakukan oleh generasi muda untuk menyebarkan nilai-nilai agama Islam di lingkungan sekitar mereka. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk memperkuat keimanan, memperluas pemahaman agama, dan menginspirasi orang lain dalam menjalankan agama Islam. Selanjutnya kita membahas tentang apa sih pentingnya dakwah remaja. Nah, melalui dakwah remaja ini, para remaja dapat menjadi agen perubahan yang menyebabkan nilai-nilai kebaikan, toleransi, dan kedamaian dalam masyarakat. Jadi dakwah ini juga membantu membangun kepribadian yang kuat dan menjaga moralitas di tengah-tengah tantangan zaman modern. Poin ketiga, kita akan membahas hadis yang terkait tentang dakwah ini. Jadi di hadis ini saya mengambil hadis riwayat Ahmad At-Tabrani Ad-Daruqutni, yang mana hadisnya berbunyi khairun nasi amfa'uhum linnas, yang artinya sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis ini menggambarkan prinsip keselarasan sosial dalam Islam, di mana setiap individu diajarkan untuk menjadi berguna dan memberikan kontribusi positif kepada orang lain di sekitarnya. Yang keempat, ada teknik komunikasi yang efektif dalam dakwah remaja. Jadi teknik komunikasi efektif dalam dakwah remaja itu diuraikan menjadi beberapa poin. Yang pertama ada mendengarkan dengan penuh perhatian saat berinteraksi dengan audiens. Yang kedua menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan relevan dengan konteks remaja. Yang ketiga membangun hubungan empati dan kepercayaan dengan audiens. Dan yang terakhir ada menyampaikan pesan dengan cara yang inspiratif dan memotivasi. Yang kelima, kita akan membahas tentang contoh penerapan dakwah remaja. Jadi contoh penerapan dalam dakwah remaja itu ada 6. Yang pertama memakai media sosial. Jadi kita harus bisa memanfaatkan platform media sosial untuk menyebarkan pesan dakwah. Yang kedua mengadakan kajian agama. Jadi dengan mengadakan kajian agama, kita bisa saling berbagi pengetahuan agama dan juga memperkuat iman. Selanjutnya ada menjadi teladan. Jadi dengan menjadi teladan ini yang dicontoh dalam perilaku dan juga sikap kita yang mencerminkan ajaran agama. Yang keempat ada mengikuti kelompok dakwah. Jadi kita itu bisa bergabung dalam kegiatan dakwah yang bermanfaat. Selanjutnya ada menyebarkan pesan dakwah. Jadi remaja seperti kita ini bisa menyebarkan pesan melalui tulisan, gambar, atau video yang menginspirasi dan juga memotivasi orang lain. Dan yang terakhir ada menyumbangkan waktu dan tenaga. Tujuannya itu untuk membantu masyarakat kurang mampu atau yang membutuhkan. Nah, kita sudah masuk di poin yang terakhir. Kita akan membahas tentang soal latihan. Jadi di soal latihan ini untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dan juga apa yang sudah kita dapat dari pembahasan yang tadi. Kita masuk di soal pertama, siapakah yang menjadi contoh dalam dakwah remaja menurut hadis? Jadi sudah sudah pasti itu kita jawab ya benar, jawabannya itu A. Selanjutnya
Apa yang membuat dakwah remaja penting dalam masyarakat? Jadi yang membuat dakwah itu penting dalam masyarakat itu, kita coba jawabannya B. Benar. Yang kita masuk ke soal ketiga. Bagaimana dukungan dari keluarga dan lingkungan dapat memperkuat dakwah remaja? Jadi dukungan dari keluarga itu biasanya memberikan semangat dan juga support. Kita jawab B. Benar. Kita masuk ke soal nomor 4. Apa manfaat dakwah remaja bagi perkembangan diri sendiri? Jadi biasanya manfaat dakwah remaja bagi perkembangan diri sendiri itu, kita jawab C. Benar. Kita masuk ke soal terakhir. Mengapa dakwah remaja dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda lainnya? Jadi alasan mengapa dakwah remaja ini menjadi inspirasi karena biasanya dakwah remaja ini menunjukkan contoh kebaikan. Kita jawab A. Benar. Jadi dengan berakhirnya 5 soal tadi, maka berakhirlah pembahasan kita mengenai peran remaja yang efektif. Akhirul kalam, saya Nur Aini pamit undur diri dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.